Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimina wal mu'allimina wal awwabin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan dan insyaallah Allah jadikan hamba-hamba yang terpilih segenap jemaah pengajian Jumat Malam Al-Hidayah rahimakumullah. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat kepada kita melalui sabda mulianya. Rasul mengatakan, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi kalian, maka bertakwalah kalian. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, yang mana perbuatan hasanah tersebut tamhuha, bisa melebur keburukan yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Kita harus bisa pahami sama-sama hadis tadi, yang mana tadi dikatakan ketika kalian berbuat keburukan, maka sesegera mungkin kalian ikuti dengan perbuatan kebaikan. Karena perbuatan kebaikan tadi bisa melebur kesalahan yang kita lakukan. Awas. Jadi amal soleh, perbuatan soleh, kayak kita ngaji, silaturahim, senyum, ini adalah amal baik, amal soleh, yang mana insya Allah bisa menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hanya saja harus hati-hati memahami hadis ini. Perumpamaannya gini, hadirin, tangan kita ini ada tinta, kena tinta, kemudian kita bersihkan tinta spidol tersebut menggunakan alkohol misalkan. Jadi tangan kita kena apa? Tinta. Anggap tinta itu berarti keburukan yang kita lakukan. Kemudian kita bersihkan tangan kita dari tinta tadi menggunakan alkohol. Alkohol tadi adalah pembersihnya, yaitu perbuatan amal baik. Nah, kemudian tinta tadi seiring dengan hilangnya alkohol, maka hilang juga tinta yang ada di tangan kita. Tintanya hilang, alkoholnya hilang. Artinya apa? Perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu hanya sebatas menghapus, melebur kesalahan yang kita lakukan. Berarti ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita melakukan kebaikan, ditutup, dihapus keburukan tadi dengan kebaikan, otomatis kebaikannya sudah tidak ada lagi. Paham belum? Awas, hati-hati. Jadi hadis yang memerintahkan tadi, memerintahkan kepada kita untuk menyusul perbuatan buruk dengan melakukan amal apa? Soleh. Ini bermakna
hasanah, perbuatan baik yang kita lakukan ini hanya sebatas melebur kesalahan yang kita lakukan. Nggak bermakna ganda gitu. Nggak misalkan udah hapus kemudian masih ada. Enggak. Paham sampai sini kira-kira? Awas hati-hati. Maka ketika sekarang kita banyak salah, maka harus kita banyakin perbuatan baik. Kalau kita sekarang melakukan keburukan, kemudian keburukannya banyak, kebaikannya cuma satu, kira-kira bisa ngapus nggak? Nah, yang ada numpuk. Contoh, keburukan apa? Berbohong, rumah temen. Contoh ini. Berarti itu kesalahan tidak? Udah salah, kemudian mengutarakan argumen yang nggak masuk akal, makin terlihat kesalahannya, betul tidak? Iya, iya, betul, betul. Udah begitu emang ya, luar biasa. Jadi hasanah yang kita lakukan sekali lagi tidak bermakna ganda. Hasanah itu yang hapus kesalahan yang kita lakukan. Makanya ustaz tadi yang belum datang dengan alasan rumah teman, ini kalau misal pahalanya nggak mau habis, tapi kesalahannya habis, berarti harus satu minta maaf. Sekarang dah. Iya. Awas. Perhatikan baik-baik. Amal kebaikan yang kita lakukan ini juga bermakna menghapus kesalahan sejenis. Saya ulangi sekali lagi. Kebaikan yang sama maka menghapus dosa yang mirip. Amal kebaikan. Contoh, beri contoh. Tiap hari mohon maaf, maka kita maksiat. Kita akui sama-sama ya. Maksiat. Enggak kali kiai mah di koko. Tunggu sekarang maksiat di depan koko. Iya, nggak dilihatnya lihat. Nah, maka itu kan kita harus akui itu adalah kesalahan. Maka kifaratnya. Sedangkan tadi katakan yang Rasul, awali kalau kamu melakukan keburukan, maka kita susul dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu dengan melihat yang baik-baik. Yaitu satu contohnya melihat mushaf, membaca Al-Quran, ya, mengkaji memutolaah kitab-kitab para ulama. Ya. Itu mata kita melihat, itu dihapus dengan kebaikan tadi baca Quran itu mata kita. Tapi ketika mata kita sejam melihat maksiat, kita juga baca Quran sejam. Melihat mushaf habis, keburukan habis. Cuman tuh kebaikan juga habis lah. Impas dah lunas. Pas lunas. Yo. Habis baca Quran melihat tadi, jangan hati-hati. Jelas nggak kira-kira? Nah ini hati-hati. Kemudian mendengarkan kajian, ngaji kita ngaji benar, ya ngaji benar yang baca Quran. Maka ini menghapus dosa di kuping. Bohong kalau misal kita nggak sering ngedengerin gibah, nggak. Bohong kalau misal di kuping nggak pernah ngedengerin hal-hal yang dilarang. Bohong di kuping nggak mau mendengarkan yang penuh syahwat. Bohong. Pasti kuping kita masya Allah. Apalagi kalau menerima telepon.
Di sana empuan. Iya, halo. Model Ustaz Patah, urusan udah beres juga. Ayo, emang ngapain lagi? Begitu. Betul tidak ada. Nah, pendengaran ini yang bisa menghapus kebaikan kita. Kita nggak mau kebaikan kita habis. Aduh, berarti harus sering-sering mendengar dia. Paham ya? Masya Allah, kira-kira rugi mulu kok kita tiap hari. Oh, keren. Kemudian apa lagi? Kita mungkin mohon maaf pernah memakan harta orang lain secara zalim. Mohon maaf ini bisa. Kita pernah makan harta orang secara zalim. Maka kita bayar dengan apa? Sodakoh nutup dosa itu. Tapi pahalanya udah habis. Pahala sodakohnya habis. Karena buat nutupin. Nah, Masya Allah. Apalagi perut kita, mohon maaf, mungkin pernah ada barang haram yang masuk. Mohon maaf, minuman yang haram mungkin pernah masuk. Maka kifaratnya apa? Puasa. Itu puasa kita kemana dari kemarin? Tahu lepas tahu apa gitu? Iya, bisa Allah. Makanya kita itu jangan apa? Jangan merasa bangga. Saya udah ibadah. Dalam artian bangga ke orang lain ya. Ngerti tidak? Tapi kalau misal mau bangga, kita bangga punya Allah yang udah ngasih kita taufik, bisa apa? Bisa ngaji, bisa puasa, bisa sholat. Bukan membanggakan saya habis ngaji, bukan membanggakan saya habis sholat, tapi kudu bangga punya Allah yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa duduk simpuk. Makanya dulu ada sahabat. Ini kifarat bayangin. Ada sahabat 3 orang tidak ikut perang, padahal sehat. 3 orang sehat diajak perang fisabilillah sama Kanjeng Rasul, mereka tidak ikut. Apa hukumannya? Nggak diajak ngomong 50 hari. Sebagai bentuk apa? Kifarat. Kan coba kalau misalnya itu jangan 50 hari, seminggu gak ada yang ngobrol sama teman-teman. Paham gak kira-kira? Ini 50 hari. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kifarat. Kami berjuang, sedangkan kamu otak-otak kaki. Dikifarati dengan apa tuh? Gak diajak ngomong. Tapi bukan berarti benci, enggak. Biar apa? Biar mereka sadar. Kamu enak-enakan di sini, saudara kamu malah bergelimangan darah. Betul tidak? Luar biasa. Makanya ada juga dosa yang tidak bisa dihapus dengan apapun. Ada kesalahan nggak bisa dihapus sama apapun. Ada, nggak bisa sama sholat, nggak bisa sama ngaji, nggak bisa sama sholako, nggak bisa sama umroh sunnah, nggak bisa. Kifaratnya itu hapusnya kesalahan tersebut dengan apa? Dengan pusingnya kita nyari kehidupan di dunia ini, nyari maisha, nyari nafkah, perasaanku. Ya gajian apa gajian? Kurang. Duit mah nih pas gajian gede baru sehari. Nah, atau misalkan dagang sekarang pelanggan hilang 2. Kalau misal kerjaan ditambah tapi gaji 1.000 juga. Kan kita yang namanya pedagang kira-kira kalau pelanggan hilang bagaimana? Pusing nggak kira-kira? Itulah sebagai bentuk kifarat. Mungkin dosa yang kita lakukan nggak bisa diistighfarin, nggak bisa dikifaratin dengan baca Quran,
dengan sodako, dengan puasa. Nah, leburnya tersebut dengan apa? Dengan pusing, nyari duit, pusing nyari nafkah. Makanya ketika sekarang Anda pusing, kemana nyari duit puyeng? Berarti ada satu harapan bahwa dosa kita diampuni. Makanya sehebat-hebatnya seorang hamba adalah seorang hamba yang selalu bangga punya Allah yang ngasih ujian. Kalau tidak ngasih ujian gimana? Ujian kayak kita. Bisa jadi itu juga penghapus dosa. Jelasnya, orang yang beramal ibadah karena ria, maka Allah akan sesegera mungkin membuka aib orang tersebut. Nanti baik. Kita ibadah, berbuat kebaikan, tapi ria, maka Allah akan buka aib kita. Kan kita nih ibadah nggak yang tahu nih, nggak tahu cuma Allah ria atau enggaknya. Ada aja yang dipuji, yang di Allah buka aib kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya jangan kaget. Jadi manusia itu model kayak kita mah enakan jadi orang merdeka. Ya. Maka di waktu-waktu yang kita lalai ini, yuk sama-sama kita isi antara maghrib sama isya. Dengan apa? Dengan ibadah. Yang ibadah tersebut yaitu yang kita kaji hari ini yaitu sholat awabin. Sholat apa? Sholat awabin adalah sholat sunnah yang dilakukan di antara maghrib dan isya. Jadi setelah sholat maghrib, kemudian kita ba'diyah misalkan, baru kita melaksanakan sholat sunnah. Apa namanya? Awabin. Dinamakan sholat awabin, karena orang yang melaksanakan sholat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kembali berarti bertobat dari kesalahan yang dilakukan di siang hari. Karena kita selama siang hari kita akui kita banyak dosa. Banyak kan? Ya. Banyak belum? Kebanyakan. Lebaran. Ya. Jika jamaah al-hidayah sholat kemudian diulang-ulang, pasti rutin ya, rutin. Maka ini adalah tanda bahwa pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholatnya itu ulang lagi, besok sholat lagi, kita nggak sadar apakah ini tobat saya diterima atau enggak. Kan kita disuruhnya sama Allah tunggu taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan cara tobat nasuha. Kita terus tiap maghrib awabin, habis maghrib awabin, habis maghrib awabin. Kita nggak sadar ternyata dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah dan kita dianggap sebagai orang yang taubatan nasuha. Itu luar biasa. Ya, ada rajin kan? Mudah-mudahan dikasih hidayah, mudah-mudahan dikasih taufik ya, bisa terus sholat. Ya. Sholat awabin juga ada yang disebut sholat gofrah. Sholat gofrah itu artinya sholat lalai, karena dilakukan di waktu lalai, yaitu antara maghrib dan isya. Karena emang antara maghrib dengan isya orang itu cenderung aktivitasnya ngapain? Makan, tidur, kondangan, udah waktu-waktu lalai gitu ya. Makanya kita disunahkan mengisi waktu yang lalai tersebut dengan sholat sunnah awabin. Sering kita lakukan awabin, maka tanpa kita sadari Allah terima pertobatan kita dengan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Berapa rakaat sholat awabin?
20. Tapi minimal 2. Udah 2 ya lah. 20 mah indek ya. Serius. Yang paling banyak 20. Paling banyak 20 rakaat berarti 10 kali salam. Paling minimalnya 2 rakaat. Ya, berapa? 2 rakaat. Itulah model kita mah 2. Itu standar kalau jaga udah. Cuma ya kalau misalnya udah rajin mah tambahin naik. Iya, jangan 2 sampai mati. Sekali dan besok kagak, kacau udah. Makan menambah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ada hadis yang berbunyi man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya kutibat lahu ibadatu 12 sanatan. Siapa saja orangnya yang melaksanakan sholat awabin 6 rakaat 3 kali salam. Ya, 2. Siapa saja orangnya contoh Pak mengerjakan awabin 6 rakaat 3 kali salam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang tersebut pahala ibadah 12 tahun. 6 rakaat 12 tahun. Enak ya? Gurih. Kenapa sebabnya? Ini pahala gede, tapi kita malas. Ya itu tadi, makin besar pahala, maka makin besar nafsu kita juga untuk menolak gitu. Karena pahalanya ya terus agak beda nih sholat isya, sholat subuh pahalanya beda ya. Bahkan dalam satu hadis walaupun harus merangkak, maka akan datang tahu pahala dia. Jadi 6 rakaat Allah berikan pahala 12 tahun, pahala ibadah 12 tahun. Ya. 6 rakaat 3 kali. Niatnya gimana? Niatnya sholat sunnah mutlak. Jangan usolli sunatan rakaataini lillahi. Saya sholat sunnah 2 rakaat. Allahu akbar. Jadi asal Allahu akbar. Udah saya sholat sunnah. Sunnah bodoh amat. Sunnah aja udah. Jadi cepat ya. Allahu akbar. Enggak lama. Karena yang namanya niat itu sengaja kita mau melakukan sesuatu. Ini kita angkat tangan begini mau ngapain? Ya sholat berarti itu udah niat. Paham ya kira-kira? Allahu akbar. Sholat. Anda itu dalam sholat boleh ngomong, ditanya sholat apa wi? Mutlak. Itu kita bisa jawab andai gitu. Dalam sholat boleh ngomong. Sholat apa aja mama? Qobliyah. Sholat apa aja nasir? Ba'diyah. Sholat apa sih? Sholat qada hajat. Qada hajat. Udah qada hajat lagi. Ada duha. Semuanya di kodok. Masya Allah, tabarakallah. Nah, cara bacaannya gimana, Ui? Setelah membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca Al-Ikhlas 6 kali. Al-Ikhlas nggak hafal, kudu hafal. Ya, paham nih? Jadi di rakaat pertama dan di rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu 6 kali. Ya, bukan Al-Ikhlas ganti kulhu. Kalau Al-Ikhlas kepanjangan ganti kulhu. Kulhu rakaat pertama 6 kali. Kemudian Al-Falaq
apa guru apa? Guru uju belum kalah. Sekali. Kemudian baterai habis. Guru uju birobin nas sekali. Ya. Jadi kulhu 6 Al-Falaq 1 An-Nas 1 dilakukan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama itu, rakaat kedua juga itu. Kulhu ilok nggak hafal. Kalau nggak hafal kulhu berarti jarang tahlilan. Iyalah. Makanya orang NU itu pada hafal Yasin. Karena seringnya bener kan? Orang NU kalau udah baca Yasin Yasin banget. Apal orang NU mah Yasin mah kalau berjamaah. Tidak ada kalau sendirian. Wamin ayati wamin mana ya? Itu jauh dah. Tapi kalau misal baru itu berarti terancam kan? Barokah apa kira-kira? Kalau mabuk. Ya. Jadi sekali lagi Al-Ikhlas 3, Al-Ikhlas 6 kulhu, kemudian disambung Falaq, disambung An-Nas 1. Jadi jumlah dalam sekali salam kulhu 12, Falaq 2, An-Nas 2. Kalau 6 rakaat tinggal kalikan saja. 12 kali 6. 12 kali 6. 12 kali 3. 12 kali 3 waduh masa 12 kali 3 berapa Ji? 6 Wi ya enter aku ya doang 6 kali kul selesai 6 kali rakaat pertama, rakaat kedua 6 kali juga ya. Jadi kalau misalnya jumlah dalam satu kali salam 12 kulhu, 2 Falaq, 2 An-Nas ya. Paham? Kali 3. Nah, kemudian itu di buku ada bacaan doa khususnya. Doa ini ada di dalam kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin itu hasiah dari Fathul Mu'in ya. Apa doanya? Ini dibaca 3 kali pendek ya. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali. Ulangi. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Allahumma inni astaudi'uka imani. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau imanku fi hayati, di dalam masa hidupku. Ketika aku masih hidup ya Allah, aku titipkan iman ini kepadamu. Karena iman ini Engkau yang memberi, maka Engkau juga berhak untuk mencabutnya. Tapi naudzubillah, keimanan itu dicabut. Maka kami titipkan keimanan ini kepadamu ya Allah. Karena ketika iman dititipkan kepadamu, maka iman kami tidak akan kemana-mana. Karena Allah adalah zat yang benar-benar zat terpercaya. Nggak kayak kita, jolim. Dititipin duit baru 1 juta juga hilang.
Benar nggak kira-kira? Masya Allah. Ada ya alasannya. Kemudian hamba titipkan ya Allah iman hamba ini inda mamati, ketika hamba sedang sakaratul maut. Kenapa sebabnya? Orang yang sedang sakaratul maut, disitulah keimanan dipertaruhkan. Kanan Yahudi, kiri Nasrani. Keimanan kita dipertaruhkan. Ketika sakaratul maut tiba, maka orang yang paling kita sayangi akan hadir di hadapan kita. Tapi bukan orangnya, setannya. Iblis menyerupainya. Kanan bapak, kiri emak. Kata bapak itu ke Yahudi aja. Bapak juga di Yahudi enak. Kata emak dari tua Nasrani ini enak. Uangnya tiga. Makanya kayak begitu tuh. Digoda, kita pilih siapa? Pilih bapak. Lepas iman. Makanya minta dititip. Paham kira-kira. Kita dititip di godaan saat sakaratul maut, masya Allah. Kemudian wa ba'da mamati, setelah hamba mati, tolong jaga. Jaga nih. Saya titipin iman saya ya Allah. Ketika udah mati juga saya butuh iman. Kenapa sebabnya? Kalau udah mati masuk dalam kubur, pertanyaannya apa? Man Rabbuka. Siapa? Tuhan. Berarti keimanan juga kira-kira. Kan kalau makanya kan doanya fa'atuhu ya Allah, tolong jaga. Ntar kalau mati ini kita bisa nih, bisa. Mana pahala ngaji saya? Pahala ngaji kamu habis? Nggak bisa habis. Pahala ngaji kamu bakal bisa habis. Kamu ngajinya tidur, ditidur juga dapat pahala. Bisa ngotot, bisa serius. Silahkan Anda ngotot di alam kubur. Kalau nggak percaya, ibadah yang paling enak cuma dua. Ibadah paling enak cuma dua di akhir zaman. Nggak pakai modal. Modal di awal doang. Satu nikah, dua ngaji. Modal keringet doang sama ketoker, mahal. Kawin mengaji. Fa'atuhu alaiya, ya Allah jaga keimanan hamba itu. Hidup, lagi sakaratul maut, dan bahkan sudah mati, tolong jaga. Saya titipin ini iman. Ketika saya butuh, balikin. Karena Allah kalau dititipin, kita minta balikin, balikin. Balikin. Ini kita aja nitipin badan kita kan. Makanya coba kalau misal kita tidur, baca doa aja gimana? Bismika, Allahumma ahya, wa bismika, amut ya Allah. Saya tidur dengan menyebut namamu. Saya bangun juga dengan menyebut namamu. Saya mau apapun dengan menyebut namamu. Jadi saya titipkan. Bismika, Allahumma ahya, wa bismika, amut. Saya hidup, saya mati atas namamu, dengan namamu. Dititipin badan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga keimanan kita.